Latar belakang konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Latar belakang Perang Korea 1950 sampai dengan 1953 didasarkan karena adanya faktor perbedaan ideologi antara komunis bagi Korea Utara dan kapitalis bagi Korea Selatan, sehingga terjadi pemisahan wilayah yang dibatasi oleh garis paralel ke-380. Meskipun masing-masing pemimpin Korea ingin melakukan reunifikasi secara paksa atau kekerasan demi memperluas pengaruhnya. Adapun proses jalannya Perang Korea 1950 sampai dengan 1953 dimulai dari penyerbuan Korea Utara terhadap Korea Selatan, sehingga terdapat intervensi dari berbagai negara yang akhirnya terjadi gencatan senjata. Selanjutnya, para tokoh pada konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Yang pertama ada Kim Il-sung pada 1912 sampai dengan 1994. Kim Il-sung merupakan pemimpin diktator Korea Utara yang mulai menjabat tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir. Yang kedua ada Douglas MacArthur pada 1880 sampai dengan 1964. Jenderal Douglas MacArthur merupakan salah satu perwira militer paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Yang ketiga ada Sheikh Manri 1875 sampai dengan 1965. Dr. Anda Sheikh Manri merupakan seorang pengasingan Korea berpendidikan Amerika yang kembali ke negaranya untuk menjadi presiden pertama Korea Selatan tahun 1948. Sebagai seorang anti-komunis, Ri memimpin negaranya selama Perang Korea. Dampak Perang Korea. Dampak Perang Korea di bidang ekonomi. Perang Korea memiliki berbagai macam efek tidak hanya pada dua negara itu sendiri tetapi juga pada dunia. Perang Korea menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, di sisi lain perang ini mendongkrak perekonomian Jepang dan Amerika. Perang Korea juga mendapat legitimasi dan perserikatan bangsa-bangsa yang secara tidak langsung menyebabkan perluasan kekuatan militer dan menabur sentimen anti-komunis setidaknya di Amerika. Perekonomian Jepang sangat diuntungkan dari hal ini karena sebagian besar bahan dan material yang digunakan berasal dari Jepang. Memperbaiki situasi ekonomi Jepang setelah kemerosotan yang disebabkan oleh kekalahan pada Perang Dunia II. Selanjutnya ada dampak Perang Korea di bidang militer. Selain keberhasilan ekonomi, Perang Korea juga mampu melegitimasi PBB dengan membawa ekspansi militer lebih lanjut ke seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa ide di balik NCS 68 ada di belakang mereka, dengan perintahnya bahwa Amerika Serikat memperluas sisi militernya dan memimpin kekuatan anti-komunis militer. Proses konflik Korea. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, terjadi perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada masa ini, Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 10 Agustus 1945, tepat beberapa hari sebelum Jepang menyerah, Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun, pada akhirnya, garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Hal ini yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam diadakan konferensi di Moskow yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun, kesepakatan itu menemui kegagalan sampai kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Selain itu, terdapat sebab khusus terjadinya Perang Korea, yaitu karena Sidang Umum PBB mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember 1948.
Sidang tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chucheon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Solusi konflik Korea. Konsep penyelesaian konflik Korea Selatan dan Korea Utara yang dituliskan oleh Jawahir Tontowi tahun 2016 yaitu penyelesaian konflik secara diplomasi terkait penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam Piagam PBB Bab 6 Pasal 33 yaitu 1. Negosiasi 2. Penyelidikan 3. Mediasi 4. Konsiliasi 5. Arbitrasi dan yang keenam peradilan internasional. Siang-siang pergi ke Bali, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Bye bye, thank you for watching.